Wa in fasadat, kalau sholatnya rusak, sholatnya sering kesiangan, sholatnya jarang khusyuk, bahkan sisa waktu, bahkan berani meninggalkan sholat, maka kata Rasulullah, faqad khaba wa khasira, sungguh orang itu telah rugi dan gagal total. Maka langsung diputar ya. Ahmad Jauharuddin, silakan temanya. Silakan diputar. Lucky draw. Oke. Yang kedua tentang di hadapan orang kampung, pedalaman lokasi terjauh. Wow. Kami panggilkan Ustadz Ahmad Jauharuddin. Satu, cek. Silakan. Silakan Kiai. Ustadz Ahmad Jauharuddin ini skenarionya adalah berbicara di depan para pemuka adat, kepala desa dan warga desa Yokiwa di pedalaman Provinsi Papua Barat. Wah, beda banget ini. Harus bisa bahasa Papua ini ya. Yang terhormat, ini jadi kira-kira MC-nya begitu nih ya. Yang terhormat para tetua adat Yukiwa, yang kami hormati kepala desa Yukiwa, yang kami hormati Bapak Kepala Distrik Sentani Timur, serta para warga desa Yukiwa Sentani Timur yang kami sayangi, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu kami mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mendengarkan pidato agama Islam yang akan disampaikan oleh yang kita cintai, Ustadz Ahmad Jauharuddin. Silahkan. Cek. Oh bisa Ustadz. Haji Sulam makan buah, yang jawab salam mudah-mudahan segera ke Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak jawabnya. Ustaz doakan setelah ceramah ini semuanya kita ke Mekah, amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kita, apapun jabatan kita, yang namanya orang punya iman itu pasti akan mendapat ujian dari Allah, akan mendapat masalah. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Anbiya surat ke-21 ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut walanablukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap jiwa, setiap yang bernapas pasti akan merasakan kematian. Orang kaya, orang miskin, Bapak Ibu, saya belum dulu ya. Walanablukum, dan kita itu akan diuji Bapak Ibu sekalian. Bisyarri, syar itu apakah al-hazan, sedih, tiba-tiba ditinggal oleh orang yang kita cintai, atau al-hammu, bimbang, mau cari jodoh buat anak kita belum ketemu juga, atau al-gham, tidak terkejarnya apa-apa yang kita inginkan, dikejar-kejar hutang, bimbang. Nah, Allah itu kasih ujian. Ini saya lihat bapak-bapak ibu penuh ujian ya. Banyak masalah ya? Oh ya, masalah. Nah, Ustadz kesini ini bukan ngasih masalah saja. Jangan-jangan Ustadz ngasih masalah juga nih. Tidak, cari solusi ya. Nanti dikasih solusinya. Ketika ada masalah, maka Allah sudah memberikan resep, yakni di dalam surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 45.
Hai orang-orang yang beriman, kalau engkau punya masalah dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, maka wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah kepada Allah bis-sabri was-salah. Terima dulu. Kemudian kita sholat. Maka hal itu sungguh besar kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu suka sholat ya. Kok saya nggak ditolong-tolong sama Allah? Sudah benarkah sholat kita? Apakah dzikrul lisan Bapak Ibu bacaannya sudah benar dengan aturan yang disampaikan oleh Rasulullah? Apakah dzikrul arkannya, gerakannya, jangan-jangan hanya ikut-ikutan saja? Atau zikrul janannya, apakah hatinya sudah ingat kepada Allah? Jangan-jangan selama ini sholat kita Bapak Ibu jalan-jalan. Allahu Akbar. Kunci motor di sana. Iya, karena ketika sholat Bapak itu ada setan khusus namanya itu khanzab. Udhkur kada, udhkur kada. Lagi sholatnya itu apa? Ingatnya, ingat ke sawah, ingat ke ladang, bukan ingat Allah. Bagaimana Allah mau menolong dari masalah ujian yang diberikan kepada kita, sedangkan kita jauh dari sang pemilik ujian. Maka orang yang sholat itu pasti hidupnya sukses Bapak Ibu, ekonominya bagus insya Allah. Kata siapa? Kata Rasulullah. Diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu min amalihi sholatu. Yang pertama Allah akan hisab, yang pertama Allah akan evaluasi Bapak Ibu sekalian, apa? Sholatnya. Fa in saluhat, kalau sholatnya baik, Bapak Ibu sholat subuhnya gak kesiangan, sholatnya gak entar dulu deh, bentar deh, tanggung deh, belum kelar, Allah di nomor 2 kan. Maka kata Rasulullah, kalau sholatnya bagus, faqad aflaha wa anja. Sungguh orang itu adalah orang yang sukses, orang itu yang berhak mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in fasadat, kalau sholatnya rusak, sholatnya sering kesiangan, sholatnya jarang khusyuk, bahkan sisa waktu, bahkan berani meninggalkan sholat, maka kata Rasulullah, faqad khaba wa khasira. Sungguh orang itu telah rugi dan gagal total. Maka Bapak Ibu sekalian, semuanya inginkan ditolong oleh Allah dari masalah-masalah ini. Maka dekati Allah. Allah sang pemilik kita, Allah lebih tahu dari diri kita apa kebutuhan. Maka dekati Allah. Caranya apa? Dengan sholat. Sholat itu kan komunikasi. Bukankah ketika kita komunikasi dengan seseorang, kita harus paham apa yang dikomunikasikan? Bapak Ibu, kita bilang iyyaka na'budu, ini komunikasi kita dengan Allah. Wa qila qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, qala Allahu 'azza wa jalla, hada baini wa baina 'abdi wa li 'abdi mas'ala. Ketika hambaku meminta, ya Allah, kami beribadah kepadamu, kami sholat, tapi kami gak bisa sholat kecuali pertolongan. Kata Allah apa? Hada baini, ini adalah perjanjianku, wa baina 'abdi, dan perjanjian hambaku, wa li 'abdi, dan bagi hambaku masalah, apa-apa yang engkau minta pasti akan kasih. Maka mari kita sama-sama sekarang ya belajar sholat dulu yang baik. Insya Allah Allah akan mudahkan semuanya, ekonomi kita. Bahkan insya Allah saya kesini bukan sekedar ngasih ceramah Bapak Ibu sekalian. Insya Allah ya, yang sholatnya rajin insya Allah akan diberangkatkan umroh, amin, amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa menjaga sholatnya, supaya Allah menolong kita dari segala ujian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pas sekali waktunya. Dan sebelum kita lanjutkan di peserta selanjutnya, mohon maaf perhatian kepada para peserta yang masih tersisa ada 2. Tolong perhatikan baik-baik tema yang akan disampaikan. Tadi pesan temanya adalah menyampaikan ceramah di depan penduduk pedalaman. Memang agak-agak susah begitu ya. Mungkin Kiai Mukni ada yang beri di komentar baru saja kita saksikan tadi. Ya, terima kasih. Ini saya menerapkan
ujian ala grup B ini ya. Agak ketat dikit. Pertama ini. Jadi memang betul tadi, jangan sampai kita lupa konteks medan objek dakwah kita kemana. Jangan sampai apa yang ada di kepala kita itulah yang ingin kita sampaikan kepada objek dakwah. Jadi kesalahan fatal sebenarnya. Kedua, tadi ada yang menarik tuh dari dakwah di depan emak-emak tuh. Temanya emak-emak muda kan? Tapi yang kita lihat seperti emak-emak frustasi tadi. Ya. Jangan-jangan dainya frustasi ya. Tapi bagus. Begini. Jadi semua nih, untuk semua ini manhaj kan, metode dakwah itu kan saya pikir perlu ada yang namanya targhib wa tarhib. Saya masih melihat bahwa kita masih banyak menggunakan metodenya tarhib. Jadi menakut-takuti terus. Berbicara di depan CEO dan direktur umum yang mereka kerjaan setiap hari itu bergelimang dengan harta, kemudian kinerja bagus, tapi kita langsung start point mati, dunia harus sementara. Jadi itu kita nggak lagi melihat ada dimensi ibadah juga pada yang mereka lakukan. Kita harus lihatlah apa sih permasalahan mereka, kemudian baru kita kasih solving yang targhibnya, jangan takut-takutinya gitu loh. Jadi kita harus bisa ada reward and punishment juga berlaku dalam dakwah, saya pikir ya. Nah ini tolong kita juga harus bisa kontekstual kepada siapa kita berdakwah. Jangan apa yang ada di kepala kita dengan segudang dalil yang kita miliki itu harus dimuntahkan kepada audiens semuanya. Tapi lihat, kalau kepada emak-emak muda masalahnya apa sih? Nah, jangan sampai salah tembak. Kepada CEO dan direktur jangan sampai kita angkat hal-hal yang sifatnya sholat, kemudian juga dunia sementara. Jadi nggak produktif lagi mereka. Tapi endingnya betul, bahwa kita jadikan mereka sebagai orang yang ibadah, tapi endingnya harus berbagi apa yang mereka miliki. Ya itu, betul. Tapi jangan sampai dipotong langsung. Nah, maka dalam metode dakwah perlu juga kita gabungkan antara metode targhib wa tarhib. Saya pikir itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Kiai, itulah pesan yang tentu saja patut kita perhatikan baik-baik bahwa jangan sampai lepas daripada tema.